Tentang figur seseorang sebagai calon presiden. Tidak banyak disebut dalam survei karena memang tidak punya kendaraan politik dan juga tidak sedang menjadi pejabat publik sehingga tidak memiliki sebuah kemewahan untuk diberitakan. Beliau adalah Rizal Ramli. Bagaimanapun kita butuh sosok orang yang bisa mengangkat harkat dan derajat bangsa ini baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu dengan konsep-konsep, dengan track record, dengan kematangan, dengan pengetahuan, dengan jaringan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menyebut satu sosok Rizal Ramli, ya dari sisi kapasitas pribadi saya yakin bisa ditandingkan dengan siapapun calon-calon yang pernah disebut, even Presiden Jokowi sekalipun ya. Mau Presiden Jokowi, mau Anies Baswedan, mau Ganjar Pranowo, mau siapapun ya, rasanya Rizal Ramli tak akan kalah kalau diadu dalam perdebatan dan lain sebagainya. Halo Indonesia, salam NKRI. Sebagai seorang ahli hukum tata negara seperti Bapak Refli Harun, lalu mengaku tertarik dengan sosok mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, bagi saya itu sah-sah saja. Namun ketika sosok tersebut ditandingkan dengan Bapak Presiden Joko Widodo atau Bapak Jokowi, tentu sangat jauh berbeda. Karena statement Bapak Refli Harun mengatakan bahwa Indonesia ini butuh pemimpin yang memiliki konsep, rekam jejak yang apik, kematangan, kemampuan, jaringan dan lain sebagainya. Dan itu layak saya sandingkan ke Bapak Jokowi, bukan kepada seorang Rizal Ramli, orang yang Anda agung-agungkan itu. Jokowi bagi saya adalah sosok yang jenius. Jokowi adalah pribadi yang merakyat dan bertanggung jawab. Jokowi selalu memberikan bukti, bukan seperti Bapak Rizal Ramli yang hanya berkuar-kuar serta mencari sensasi di media sosial agar namanya tetap digaungkan. Dia memang pandai untuk merangkai kata-kata, namun dikasih jabatan oleh Bapak Jokowi untuk jadi menteri, malah dia tidak mampu untuk bekerja. Sehingga buktinya bahwa dia pun harus dipecat dari jabatannya. Saya sendiri pun bisa menilai bahwa saat ini seorang Rizal Ramli memang sedang sakit hati. Dia sedang stres melihat berbagai kemajuan dan kesuksesan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Bagaikan langit dan bumi ketika Anda membandingkan seorang Rizal Ramli dengan sosok seorang Ganjar Pranowo dan apalagi dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Okelah, kalau Anda membandingkan sosok Rizal Ramli dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, atau dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menurut saya itu memang wajar dan sangatlah tepat. Karena kualitas dan elektabilitasnya hampir sama. Mereka sama-sama tukang nyinyir. Dan mereka juga sama-sama orang yang kontra dengan kesuksesan Jokowi saat ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan Bapak Prabowo Subianto, itu pun jauh berbeda. Karena elektabilitas dari Bapak Prabowo Subianto jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Bapak Rizal Ramli. Jujur, kalau dalam pandangan saya sebagai rakyat jelata, sosok dari seorang Rizal Ramli itu sama dengan Bapak Refrizal, sama dengan Bapak Rocky Gerung, sama dengan Bapak Amin Rais dan Fadlizon, serta barisan pembenci pemerintah lainnya. Pak Refli Harun, Indonesia ini
adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 274 juta jiwa lebih. Negara yang mempunyai banyak suku, bahasa, budaya, golongan dan ras. Sehingga jika Anda mau menjagokan Riza Ramli untuk Capres 2024, saran saya mendingan belajar dulu untuk memimpin dari bawah. Dan itu pun kalau ada masyarakat yang mau mempercayai Bapak Riza Ramli. Jangan berambisi ke hal-hal besar sementara kualitas dan kemampuannya belum memenuhi standar. Tunjukkan dulu bukti kesuksesan dalam hal-hal kecil yang pernah Riza Ramli kerjakan selama ini, agar masyarakat Indonesia bisa percaya. Jangan hanya pandai untuk merangkai kata-kata, pandai untuk membangun narasi-narasi untuk memprovokasi, serta pandai untuk berhalusinasi. Karena menjadi seorang pemimpin itu butuh kerja nyata, butuh kecerdasan intelektual, serta mampu untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat Pak, kita mencari figur atau tokoh sebagai calon untuk memimpin bangsa dan negara ini di tahun 2024. Bukan untuk menjadi kepala desa atau ketua RT yang warganya bisa dihitung dengan jari. Kalau boleh, ikuti dulu jejaknya Gibran Rakebuming yang mulai belajar memimpin dari Wali Kota Solo, atau Bapak Ganjar Pranowo yang dimulai dari tingkat provinsi, sebagai modal awal untuk melangkah ke hal-hal yang lebih besar. Akhirnya saran saya kepada seluruh warga negara Indonesia, jadilah manusia-manusia yang pandai dan cerdas, kritis dan bijak untuk menentukan figur atau tokoh untuk calon Pilpres 2024 nanti. Lihatlah dari bebet, bibit, dan bobot yang mampu untuk menjaga Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. Salam hormat, salam NKRI.